He's coming soon.
Haleluya, haleluya.
Mari kita serahkan anak-anak sekolah sahabat ke dalam tangan Abah Yahweh. Baruata Yahweh Eloheinu melek olam, baruata Yahweh Eloheinu melek olam, asal kinsanu bemisota Elobanim. Yesimka Elohim ke Efraim bagaimana seyisimai kelem ke Sarah Ribka Rahel Lea. Bapa, kami tetap menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat, baik mereka yang ada di ruangan ini maupun mereka semua yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa segala roh kutuk nenek moyang, agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yesus Masih. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat berlimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasan 10 kali lipat anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapak, sebentar kami merenungkan jawaban Elohim-Mu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan dakwaan Elohim demi nama Adonai Yesus Masih. Amin. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Ananwa. Kita itu sangat istimewa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan kembali dengarkan Davar Elohim yang saya beri judul dibantu deh. Ya, saya beri judul kali ini yaitu adalah Citra Elohim.
baterainya juga habis. Ambil satu lagi. Ya, saya beri judul Daftar Elohim kita kali ini yaitu Citra Elohim. Ya. Nah, atau Shalom Elohim atau artinya adalah Citra Elohim. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apa itu Citra Elohim? Kita akan melihat dahulu kitab sucinya di dalam ya, kita lihat. Kita, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, harus mengubah mindset kita dulu. Tanamkan dalam hati kita bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim, ya. Ya. Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, kita harus mengubah mindset kita dulu. Ini harus dirubah. Pola pikir kita ini harus dirubah. Dan tanamkan dalam hati, mulai dalam hati kita, bahwa kita diciptakan itu menurut citra dan gambar Elohim. Artinya kita berbeda dengan yang lain. Kalau binatang, Tuhan tinggal berfirman, jadilah binatang, apa, jadilah pohon, jadilah ini langsung. Tetapi kalau kita ini diciptakan, dijadikan itu berbeda. Kita dibentuk dulu oleh Tuhan, dibentuk oleh Bapak Yahweh. Artinya kita ini memiliki kemuliaan dibandingkan yang lain. Kita memiliki karakter, kita memiliki otoritas, serta memiliki hubungan yang istimewa dengan Elohim. Artinya begini saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan kepada saudara, pohon itu ditanam di dalam tanah. Artinya akarnya harus kena tanah saudara. Makanya begitu pohon itu dicabut dari tanah, mati dia. Sama dengan ikan, ikan itu ada di dalam air. Nah sekali waktu ikan itu diangkat dari air akan mati. Sama dengan kita saudara, kita ini dibentuk, diciptakan dari Elohim. Jadi kalau kita keluar dari Bapak Yahweh, kita akan mati juga. Kita kalau keluar dari Elohim, kita akan mati. Makanya kita harus mengubah dulu mindset kita, pola pikir kita harus berubah. Tanamkan terus dalam hati bahwa saya ini diciptakan serupa dan secitra dengan Elohim, segambar dengan Bapak Yahweh. Artinya kita memiliki kemuliaan, karakter, otoritas, serta hubungannya sangat istimewa dengan Tuhan. Sangat istimewa. Saudara pernah perhatikan, kalau seandainya ada orang meninggal, tetapi beda dalam situasi khusus ya. Maksudnya normal, bukan mati kalau perang, bencana yang lain. Tapi dalam orang mati biasa tapi normal, kemudian cara memakamkannya aja sembarang orang akan pasti ngomong, sekalipun nggak terucap. Ini orang merawat atau ngerumat, istilahnya merawat orang meninggal aja kok kayak binatang. Orang bisa seperti itu. Artinya berarti berbeda, saudara. Tetapi beda dengan kalau saudara punya sapi, punya kambing, atau punya ayam mati saudara. Terus saudara mau buang kek, saudara mau gali ke tanah, mau kubur, mau sembarangan, orang juga akan biasa saja. Kenapa? Karena kita berbeda dengan Tuhan. Kita berbeda dengan binatang tadi. Kita diciptakan itu serupa dan secitra dengan Elohim. Apa yang serupa dan segambarnya? Saya sudah ajarkan kepada saudara, serupa dan segambar bukan fisik. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau fisik itu wah sama nih bentuknya seperti ini, tidak. Kalau serupa dan fisiknya sama, kalau ada orang yang lahir kemudian maaf tangan kakinya nggak ada, apa Tuhan ya seperti itu? Tidak saudara. Yang serupa dan secitra itu apa? Kemuliaannya, kuasanya, senangnya, sifatnya. Tuhan senang dipuji, orang juga senang dipuji. Manusia itu kalau dipuji lebih senang daripada dijatuhkan atau dibully atau dilecehkan. Pasti akan lebih senang dipuji. Kuasanya, makanya Tuhan berfirman apa bisa terjadi. Manusia pun sama. Kadang orang selalu membuat satu kata-kata, dikatakan bahwa kata-kata atau ucapan itu doa. Artinya kadang apa yang kita ucapkan itu bisa terjadi. Nah makanya harus hati-hati. Kenapa? Karena kita memiliki hubungan yang istimewa dari Elohim, saudara.
Kemudian kita lihat dulu ayatnya, Berisit atau Kejadian pasal yang ke-1 ayatnya 26. Di situ dikatakan demikian, saudara. Wayomer Elohim naase Adam betsalmenu kit mutenu wayirdu fitgat hayam of asyamayim ufa behema ufkal aret ufkal haremes haromes al aret, yang artinya dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan, jadi dijadikan, dibentuk, saudara, manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dijadikan, berbeda dengan binatang yang lain. Kemudian kita lihat ayat yang kedua, Berisit atau Kejadian 1 ayat 27. Wa yifra Elohim elha Adam eta Adam betsalmo betselem Elohim bara oto zahar unhefa bara otam zakar dan nekefa, atau artinya laki-laki dan perempuan. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Dalam citra Elohim Dia telah menciptakan laki-laki, zahar dan unhefa. Dan itu dan nekefa itu perempuan, dan perempuan Dia telah menciptakan mereka. Nah, berbeda, diciptakan dalam rupa dan citra Elohim. Artinya kita ini berbeda dengan yang lainnya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, maka sekali lagi saya mengingatkan, rubah pola kita. Kita jangan pernah, aduh saya ini susah, saya ini orang kecil, saya ini orang yang menderita. Tapi mindset kita ini berubah. Sekali waktu kalau kita pergi ke toko, saudara, atau ke warung, ada tulisan ini, pembeli itu adalah raja. Betul gak? Bener gak? Sehingga saat dilayani harus diservis dengan merdeka, saudara. Pembeli raja, saudara. Ataupun kalau orang pedagang, ada tukang sayur keliling, saudara, pembeli itu adalah raja. Jadi menang milih apa saja. Sehingga kalau ngeyel pun, pembeli saya kok, pembeli itu raja. Tapi pernah nggak lihat bahwa raja itu nawar sambil ritil? Pernah, saudara? Cuman mau beli terong yang regoni 2.000 minyak 500. Saya belum pernah namanya raja nawar sampai detailnya seperti itu. Artinya kalau kita sering berkata, kita akan lihat situasi dan kondisinya, saudara. Makanya kita belajar untuk kita. Saya memberikan satu ilustrasi beberapa waktu yang lalu. Ada seorang yang membawa mobil yang bagus dan mewah. Sekali waktu ada pedagang yang sangat sederhana, mungkin keliling pedagang sayuran atau apapun. Dan begitu dia beli, nawarnya sampai panjang lebar, saudara. Akhirnya toh nggak jadi, saudara. Nawarnya dari harga mungkin 10.000 jauh sampai 2.500, akhirnya 5.000 nggak dikasih, nggak jadi beli dia, saudara. Tetapi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saat dia makan di restoran yang mewah, makannya mungkin habis jutaan, saudara. Dia bisa ngasih tip sama pelayannya, bisa puluhan ribu, saudara. Tetapi sekarang saat dia beli sayuran, nawarnya, aduh, saudara yang dikasih oleh. Nah, ini salah satunya. Makanya rubah mindset kita. Kita diajar Tuhan itu jangan khawatir dalam menghadapi segala sesuatu. Kenapa? Karena kita sudah diajar, kita ini serupa dan serupa Elohim. Saya selalu mengatakan, saya ini anak Bapak Yahweh. Saya ini anaknya Tuhan. Kalau saya anaknya Elohim, anaknya Tuhan, gak mungkin saya anaknya dibiarkan kelaparan. Amin. Gak mungkin kalau anak saya punya masalah, masalahmu bukan masalahku. Sama dengan kalau misalnya Riel atau Imuk dia punya masalah, itu masalah saya. Sewaktu Riel dulu kecelakaan, urusan polisi, urusan rumah sakit, saya yang urus, saudara. Kenapa? Karena dia anak saya. Sama kalau saya punya anak dan kita mengaku anaknya Bapak Yahweh, anak Tuhan. Kalau kita punya masalah, berarti masalahnya Tuhan. Amin. Tinggal kita berani enggak? Kita masih, aduh masalahku berat. Khawatir enggak kita menghadapi seperti itu? Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Bapak Yahweh. Kita lanjutkan ya.
HaMasyiah kita tidak dalam belenggu dosa, melainkan hidup dalam kuasa dan berkat-berkat Elohim. Jadi kalau kita ini di dalam bersama Yeshua HaMasyiah sudah sama dengan Yeshua HaMasyiah. Berapa kali saya menyampaikan daftar Elohim dan kitab suci mengajar kita, daftar Elohim itu mengajar kita. Contoh, murid-muridnya Yeshua itu ahli bagi saya. Menurut saya itu dia ahli dalam hal kelautan, saudara. Dia sangat ahli, dia nelayan kok. Hampir semuanya banyak yang nelayan. Kemudian, saudara, kalau saya kasih contoh, di sini yang berani naik perahu ke Parangtritis, ada ke tangan? Ada? Nggak ada yang berani. Tapi kira-kira orang-orang yang asli dari sana dengan situasi dan kondisi tertentu, dia naik perahu berani nggak? Berani. Kenapa? Karena itu kebiasaan dia, saudara. Bahkan saudara yang dikasih, ada orang kalau saudara lihat ke pelabuhan, ada anak-anak kecil dari kapal kalau dilempar koin, dia langsung terjun dari kapal, ya. Terus untuk ngambil koin atau ngambil uang itu sudah yang dilempar. Kita ini jangankan loncat, nyebur aja lihat airnya takut, betul saudara? Rasanya ketakutan luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu saat saya ke Karimun, orang sudah dikasih pelampung aja mau turun masih pada takut. Padahal udah dikasih pelampung, nggak mungkin tenggelam. Kalau udah dikasih pelampung sini nggak mungkin tenggelam. Waktu mau snorkeling. Tapi orang masih takut. Tapi bagi orang sana, dia nyelam saja itu kan nyebur saja, saudara. Langsung saja. Karena udah biasa. Tetapi saudara bayangkan ini berbedanya orang dalam menghadapi masalah. Nah begitu Yeshua naik perahu sama murid-muridnya, talmidimnya, dan Yeshua tertidur di buritan kapal. Begitu ada angin sakal, ada gelombang yang besar, murid-muridnya ketakutan semua. Padahal Yeshua di dalamnya. Kalau muridnya itu mengimani luar biasa, nggak mungkin perahunya tenggelam, ada Yeshua kok. Dia yang menciptakan segala sesuatu, amin. Amin. Nah seringkali kita mengaku Yeshua di dalamku, dalam rumah tanggaku, dalam pekerjaanku, tapi kekhawatiran dan ketakutan itu muncul. Besok ngapain segala macam, saudara. Harusnya kita melihat, saudara perhatikan, banyak orang yang jauh, mungkin sederhana, sangat sederhana, tapi hidupnya penuh dengan sukacita. Nah, bersama Yeshua kita tidak dalam belenggu dosa. Artinya dosa itu sudah dikalahkan. Apalagi menjelang beberapa hari lagi. Ini sudah tanggal 8 Nisan. Berarti 6 hari lagi kita sudah memasuki Pesak, saudara, Paskah. Bagaimana pengorbanan Yeshua luar biasa. Makanya berkat-berkat itu dicurahkan dengan luar biasa. Kita lanjutkan, saudara. Hendaknya kita melihat, ya, kelemahan-kelemahan kita itu dengan sudut pandang yang positif. Semua orang pasti punya kelemahan, tapi dari kelemahan itu kita lihat dari sudut pandang yang positif, yaitu untuk memotivasi, untuk menjadikan kita semakin kuat dan berhasil. Amin, saudara. Kalau saya punya kelemahan, tapi dengan kelemahan saya ini akan saya buat supaya saya itu menjadi luar biasa. Ada orang yang takut luar biasa, penakut istilahnya, nak malam keluar sedikit takut, itu kelemahan, saudara. Tapi bagaimana supaya saya tidak takut, saudara? Bagaimana caranya supaya saya itu berani menghadapi nak malam itu saya tidak takut? Dulu saya punya teman kerja, seorang direktur, itu anaknya kalau lihat air hujan takut, saudara. Jadi kalau tahu air hujan burus itu dia langsung takut. Anaknya langsung digendong, langsung digini, tangannya dipegang, ayo pegang airnya. Wah, sampai dia nangis kecil, saudara. Karena dia mungkin fobia atau apa, takut, langsung diginiin, saudara. Terus begitu sudah ditarik. Sakit gak? Enggak. Luka enggak? Enggak. Nah kenapa masih takut? Nah mulai sejak saat itu anaknya tidak pernah takut dengan hujan. Saudara, ada orang yang kadang itu takutnya hantu luar biasa, padahal hantunya yang takut sama dia harusnya. Nah ini yang terjadi, saudara yang kasih oleh Tuhan. Makanya hendaknya kita harus bisa. Saya nggak bisa, saya pasti bisa. Amin. Jadi kalau kita bilang saya nggak bisa, saya pasti bisa. Saya bisa melakukan segala sesuatu. Kita akan lihat, saudara. Bersama Abba Yahweh Elohim bersama Yeshua HaMasyiah tidak ada perkara yang mustahil. Nothing is impossible. Gak ada yang mustahil bersama dengan Bapa Yahweh Elohim bersama Yeshua HaMasyiah. Kenapa saya kasih ilustrasi gambar ini, saudara?
Saudara yang dikasih Tuhan itu tidak membutuhkan kuantitas yang banyaknya luar biasa. Bayangkan saudara, Gideon itu mau melawan pasukan orang-orang Midian itu saudara. Itu orangnya puluhan ribu, sampai dikatakan seperti belalang. Tetapi toh Gideon hanya membutuhkan beberapa orang saja. Nanti kita akan lihat sampai sana. Kenapa saya bilang ini Daud kecil, Goliat itu raksasa, saudara. Tapi kenapa Daud ini melihat bisa mengalahkan Goliat? Dan kalau di kitab suci ditulis dia mengambil 5 batu licin yang dipakai untuk mengalahkan Goliat hanya 1 batu. Artinya tidak membutuhkan 5 batu itu dilempar bareng atau 1 sampai 5 kali, tidak. Hanya sekali yang dia lakukan. Kenapa bisa mengalahkan raksasa Goliat? Karena menurut pandangan Daud yang raksasa itu dia, Goliat itu kecil. Amin. Nah seringkali kita balik, kita ini yang kecil, masalahnya yang raksasa. Sehingga kita ini tidak bisa menghadapinya. Buntu, orang yang banyak masalah mesti buntu. Blank, saudara. Kenapa masalahnya jadi raksasanya, dia yang jadi kecil. Daud berubah, saya yang raksasa, Goliatnya yang kecil. Amin. Jadi kalau dia melihat yang kecil tadi, dia mengalahkannya mudah. Makanya sampai dia katakan apa? Engkau mendatangi aku dengan panah, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh Elohim Sebaot. Segala barisan Israel yang kau tantang. Daud tahu kalau engkau menghina Israel, menghina aku, berarti kau menghina Tuhanku. Paham saudara? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya selalu ajarkan saudara, kalau kita diperlakukan gak adil sama orang, atau kita yang memperlakukan, saya punya masalah sama orang itu, anggaplah sama Pak Nowo, dan Pak Nowo itu diam, justru dia hanya berdoa dan menangis sama Tuhan, maka justru saya bukan bermasalah sama Pak Nowo, tapi saya bermasalah sama yang disembah Pak Nowo. Amin. Itu justru lebih berbahaya, saudara yang dikasih Tuhan. Ini yang kita harus tahu, saudara. Kita lihat ayatnya. Lukas 1 ayat 37. Kime Elohim lo yipale kal dafar, sebab di hadapan Elohim segala perkara tidak akan mustahil. Amin. Di hadapan Elohim segala perkara mungkin bagi kita mustahil, tetapi bagi Elohim tidak. Apalagi kita diciptakan secitra dan serupa atau segambar dengan Elohim. Kita lihat saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Lanjut ya. Yang pertama, perhatikan. Mose itu sempat menolak ketika diutus oleh Elohim, karena merasa dirinya tidak mampu dan tidak fasih bicara. Namun Elohim pun menguatkan Mose. Artinya kenapa? Yang menciptakan mulut itu siapa? Selama kita disuruh oleh Tuhan, berarti semua dalam kendalinya Tuhan. Amin. Mose sempat menolak, saya nggak mau, saya nggak fasih lidah. Artinya ngomong itu nggak pinter, ngomong aja nggak lancar. Seperti itu saudara. Kok saya diutus untuk membawa orang Israel yang ratusan ribu keluar dari Misraim, bisa nggak? Gitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang kan, saya kasih contoh, ngurusin orang demo 100 orang susah saudara, ribet. Ini membawa orang Israel keluar dari Misraim sampai 600 ribu, belum perempuan dan anak-anak. Coba dia masih bingung nanti siapa yang percaya dengan omongan saya, siapa yang percaya dengan perkataan saya, dan sebagainya. Moses sempat menolak saudara, mbok jangan saya. Seringkali kita juga kalau disuruh begitu, mbok jangan saya, yang melayani kamu aja deh. Doa ya Pak, jangan saya, yang lain aja, saya nanti aja, saudara. Seringkali kita begitu. Moses sempat menolak ketika diutus oleh Elohim karena merasa dirinya tidak mampu. Saya nggak mampu, saya nggak bisa, dan tidak fasih bicara. Namun Elohim pun menguatkan dia. Perhatikan nih ayatnya, saudara. Yang pertama nih, Semot atau Keluaran 4 ayat 12. Di situ dikatakan wa analek wa anoki impika wa horetika asal tadaber. Dan sekarang pergilah, dan aku akan beserta mulutmu, aku ada beserta mulutmu, dan akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi Tuhan itu detail, kalau dia nyuruh itu lengkapnya luar biasa. Amin. Detailnya
biasa. Kamu nggak perlu nanti kamu ngomong apa itu sudah diatur, harus begini, 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 begini. Tahu jalannya saudara. Dan petanya itu luar biasa. Kalau kita bersama Elohim, Tuhan buat kita itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini salah satu yang membuat kita, kenapa kita ini secitra dengan Elohim? Karena kita diberikan kemuliaan, otoritas, kekuasaan dan sebagainya dari Elohim. Makanya serupa dan segambar. Ini seperti apa yang dialami Mose, yang menciptakan Bapak Yahweh kok. Yang nyuruh dia pasti dia lakukan dengan luar biasa. Amin saudara. Kita lanjutkan. Yang kedua David. David awalnya tak lebih dari seorang penggembala domba. Dia hanya sebagai penggembala domba saudara. Bahkan keberadaannya sangat diremehkan dan tidak diperhitungkan oleh keluarganya sendiri, khususnya kakak-kakaknya saudara. Namun justru Daud yang menjadi pahlawan bagi Israel saat mengalahkan raksasa Goliat itu. Jadi kan aneh saudara, kayaknya mustahil, nggak mungkin. Makanya kenapa? Begitu orang tuanya si Daud itu ngomong, Daud antarkan makanan itu kepada kakak-kakakmu yang sedang bertempur atau berperang melawan orang Filistin. Daud lakukan saja saudara. Tetapi saat dia ngantar makanan saudara, justru keluarganya, kakaknya ngomong apa? Ngapain kamu di sini? Saya tahu kedegilan hatimu. Kamu itu cuma mau lihat orang perang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang kakaknya meremehkannya. Bukankah kamu harus menggembalakan kawanan domba milik yang 2-3 ekor milik orang tua kita? Jadi dianggap remeh si Daud ini saudara. Inilah yang terjadi saudara yang dikasih. Daud awalnya lebih hanya dari seorang penggembala saudara. Bukan pahlawan perang. Bahkan saat dia dikasih baju sirah punya Saul, dia bilang aku nggak biasa pakai itu. Aku tidak bisa. Memang baju sirah itu berat saudara. Kalau dulu sekarang mungkin rompi anti peluru lah seperti itu. Nggak kuat saudara. Tapi perhatian. Namun justru Daud yang menjadi pahlawan. Kakak-kakaknya begitu Goliat tampil, nggak ada yang berani. Nyalinya ciut semua saudara. Tetapi Daud justru dia tampil sebagai pahlawan. 1 Samuel pasal 17. Ini ayatnya panjang, makanya saya nggak baca, ya saya tulis. Ceritanya seperti itu alurnya saudara. Dan saat Goliat ini tampil, padahal kalau sudah tahu baju sirahnya Goliat itu 50.000 sikal, sekitar mungkin 50-an kilo. Bayangkan begitu hebatnya. Dan pakai ketopong, artinya kan kalau orang bilang perlindungannya luar biasa. Tetapi bersama Bapak Yahweh tidak ada yang tidak bisa dikalahkan. Amin. Artinya sanggup. Kenapa bisa seperti itu? Seperti apa yang di awal saya sampaikan. Daud melihat Goliat itu kecil. Sedangkan Daud punya percaya diri, aku raksasanya, bukan kamu raksasanya. Aku yang lebih besar karena Tuhanku jauh lebih besar. Amin. Ini yang harus kita pahami saudara. Ini yang kedua yang kita harus paham. Yang ketiga saudara, Gideon. Tadi di awal saya singgung sedikit. Gideon itu seorang pemuda yang tidak percaya diri dan cenderung penakut. Sampai dia waktu pergi aja harus ngajak pelayannya saudara. Artinya dia penakut saudara. Pemuda yang tidak percaya diri, nggak punya rasa percaya diri, penakut dan sebagainya. Sedangkan musuhnya orang Midian itu seperti belalang banyaknya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apa yang dilakukan oleh Gideon saudara? Perhatikan ayatnya ya. Saudara ya, Softim atau Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15. Di sini dikatakan Wayomer elebi Adonai bama Osia et Yisrael hine alpi hadal bimin naseh wa anoki hat sair befait afi. Namun dia menjawab kepadanya, ya Tuanku, dengan apakah aku akan menyelamatkan Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling lemah di antara suku Menase dan aku pun yang paling muda di dalam rumah ayahku. Saudara bayangkan, ini orang yang nggak punya percaya diri. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan Pak, gimana caranya saya bisa menyelamatkan Israel? Kaum orang Menase itu yang paling kecil. Artinya dia sangat tidak percaya diri. Kemudian di antara suku, di antara keluarga aku sih paling muda.
Ini tidak punya percaya diri, sudah penakut, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia sampai ngomong sama Tuhan, "Bu, jangan saya." Berapa banyak kita seperti itu? Aku pikir orang cilik, aku tuh orang miskin, saya tuh orang susah. Jadi yang diucapkan diri kita ke diri kita sendiri itu hal-hal yang sangat kecil, yang negatif. Harusnya tidak, saudara. Saya orang yang besar karena saya punya Tuhan yang hebat. Amin. Saya pasti menang bisa menghadapi orang-orang Midian seperti apa yang dilakukan oleh Gideon. Dan kalau kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang kelima, kemudian Yahweh berfirman, ada berapa banyak orang yang bersama dengan engkau? 32.000 orang Israel. Bayangkan lu 32.000 orang itu luar biasa banyaknya. Tetapi apa yang dilakukan Bapak Yahweh? Saring lagi orangnya. Itu terlalu banyak yang akan ikut engkau. Kan aneh kalau sama Tuhan. Betul gak? Sama Bapak Yahweh jadi aneh. 32.000 saja saya masih takut. Kok suruh menyaring lagi? Dia katakan, siapa yang takut suruh pulang. Jangan-jangan nanti kalau dia menang itu karena saya banyak. Nah, kebanyakan orang berani itu karena jumlahnya banyak, saudara. Orangnya yang datang itu temennya akeh atau banyak. Kemudian saat disaring dari 32.000, yang pulang 22.000, tinggal 10.000 orang. Saudara yang dikasih 10.000 masih banyak, saudara. Sedangkan orang Midian itu begitu luar biasa. Tetapi bagi Yahweh ngomong lagi, itu juga masih terlalu banyak. Suruhlah mereka minum. Dan nanti dibilang lagi sampai yang minum seperti anjing yang dia menjilat atau yang tidak, nanti dilihat. Dan berapa orang saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Yang ada di situ tinggal 300 orang. Bayangkan sudah, Bapak Yahweh tidak membutuhkan banyaknya orang, tapi mau nggak kita ini? Karena di belakangnya Bapak Yahweh jauh lebih besar pasukannya. Amin. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi saudara dikasih oleh Bapak Yahweh? Dari dan Bapak Yahweh berfirman katakan, dengan 300 orang itu aku akan membuat Israel menjadi menang dan mengalahkan Midian. Amin. Dengan 300 orang, 32.000 nggak dipakai. Dan Bapak Yahweh berfirman, engkau harus membawa shofar, obor, dan buyung. Jadi saat shofar itu ditiup kencang, buyungnya dipecahkan. Yes. Apa yang terjadi saudara? Orang-orang Midian justru ketakutan mereka saudara. Sehingga saling dipikir dikepung saja. Mereka saling lari dan saling bunuh satu dengan yang lain. Mereka tidak perlu turun tangan. Kalau Tuhan bekerja itu dahsyatnya luar biasa saudara. Tapi seringkali kita meragukan kemampuan Tuhan. Saya jujur hidup penuh keajaiban Tuhan. Saya nggak pernah mengkhawatirkan apapun dengan buat besok. Apa yang akan terjadi? Saya selalu berpikir pokoknya saya anakmu bapakmu. Kalau saya anak nggak mungkin saya dibiarkan. Kecuali kalau anak itu nanti sudah rumah tangga sendiri, ya dia berpikir sendiri sama Tuhannya sendiri sudah. Tapi selama dia masih dalam pengawasan saya nggak bersama dengan selama saya masih menganggap Bapak Yahweh Bapak saya tetap anaknya, mesti tetap dalam perlindungan. Amin. Coba saudara perhatikan kalau kayak Baki, Napsi, Asira, Simka, Kenan lari ke sana, wah, ke jalan raya. Saudara, begitu orang tuanya lihat nggak mungkin karena lari sampai jalan sana ya, magrah di tengah jalan nggak mungkin. Pasti cepet nak gendong karena bahaya. Sama saya juga anak. Kalau saya berbahaya Tuhan akan ingatkan saya, kamu jangan main-main dengan itu karena itu bahaya buat kamu. Benar nggak saudara? Begitu pernah nggak saudara lihat ada nasi sepiring, makanannya enak, anaknya lapar kabeh, orang tuanya nggak peduli, bapaknya seperti jegang, cemal, anaknya lapar nangis. Pernah lihat kayak gitu? Saya yakin enggak. Justru orang tuanya yang dia akan diam. Mbok anaknya bilang gini, mah udah dibagi 2 cuma enggak, aku sih kenyang. Padahal aslinya belum makan mamanya, betul nggak? Bapaknya juga sama. Yuk Pak, bagi 2 nih. Bapak kan belum makan nih, Papa belum makan nih. Enggak, saya sudah masih kenyang kok. Udah kamu makan aja. Padahal aslinya bapaknya ya mungkin lapar, mamanya itu orang tua yang baik. Sama dengan kita dan Bapak Yahweh. Nggak mungkin kita dibiarkan bergumul sendiri. Amin. Pasti Tuhan sertai kita selama kita sungguh-sungguh. Amin. Kita lanjutkan saudara. Contoh yang berikutnya. Yang keempat, Eliyahu.
Siapa yang nggak kenal Eliyahu? Eliyahu atau Elia, Nabi Elia adalah manusia biasa yang seperti kita, saudara. Yang punya rasa takut, khawatir, dan pernah hampir frustasi dia, saudara dan saudara. Kita nanti akan baca ini. Padahal saudara yang kasih, dia bisa mengalahkan 450 Nabi Baal, belum 400 Nabi Asyera, seorang diri hanya dengan saat memberikan persembahan sampai api turun dari langit, seorang diri. Tetapi toh dia punya rasa takut, khawatir, dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Kita akan lihat ya saudara. Ayatnya di dalam kitab 1 Melahim atau 1 Raja-Raja. 1 Melahim pasal yang ke-19. Ayatnya 1. Kita lihat. Dan Ahab menceritakan kepada Isabel segala yang telah Eliyahu lakukan dan perihal ia membunuh semua nabi ini dengan pedang. Artinya ini terjadi setelah Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, saudara. Ini ketakutannya. Padahal kalau orang bilang harusnya sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu jadi pelajaran. Paham, saudara? Aku dulu punya masalah berat, Tuhan tolong saya. Apalagi saya ini masalahku kecil. Harusnya yakin pasti Tuhan tolong saya juga, berat aja ditolong kok. Betul gak? Tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Elia. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan berkata kepada Elia atau Eliyahu, dengan beginilah kiranya para ilah melakukan sesuatu bahkan lebih dari itu. Jika besok kira-kira pada waktu seperti ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka Eliyahu menjadi takut. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya dan tiba di Betseba, wilayah Yehuda, dan meninggalkan bujangnya di sana. Sedang dia sendiri pergi ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu dibawa sebuah pohon ara. Kemudian dia memohon untuk hidupnya, bahwa dia ingin mati, dan berkata, cukuplah sekarang ya Yahweh, ambillah nyawaku, karena aku tidak lebih daripada leluhurku. Loh saudara, lihat, sama seperti yang seringkali kita alami. Pertolongan Tuhan itu tidak dijadikan sebagai cermin buat kita. Eliyahu juga sama. Apa gak kurang hebat pertolongan Tuhan? Dia katakan, aku Nabi Baal itu ada 450, belum Nabi Asyera 400, berarti hampir 800 saja. Sedangkan aku seorang diri. Tetapi Bapa Yahweh sanggup turunkan api dari Samayim, dari langit, untuk menjilat korban bakaran. Sehingga satu orang ini bisa menghancurkan nabi-nabi Baal sampai 450. Tetapi hanya diancam satu orang namanya Isabel, saudara. Dia katakan apa? Kalau sampai besok nyawamu tidak hilang. Takut, saudara. Eliyahu sudah takut, padahal kalau saya yakin Tuhan pelihara luar biasa. Sampai kitab suci tuliskan apa? Kitab suci tuliskan begini, saudara. Sesuai dengan perkataan Elia, jika terjadi turun hujan maka hujan, tetapi jika tidak maka tidak. Berarti ucapannya itu kalau orang Jawa bilang mandi. Amin. Dia ngomong apapun pasti terjadi. Nah itulah yang terjadi. Tetapi Eliyahu juga takut. Kenapa bisa takut seperti ini, saudara? Seringkali kita sama, kita sudah dari kecil sampai tua, sampai gede, banyak mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi seringkali pertolongan Tuhan itu tidak menjadi acuan. Kita sudah dalam kondisi kritis pun Tuhan sudah tolong kita. Tetapi kita jarang sekali kita melihat pertolongan Tuhan itu benar-benar ada dalam diri kita dengan sungguh-sungguh. Makanya rubah mindset kita. Mulai rubah. Oh ternyata saya diciptakan Shalom Elohim. Shalom firman aku diciptakan secitra dengan Elohim. Artinya saya punya kuasa yang luar biasa. Amin. Saya punya otoritas yang Tuhan berikan untuk saya berkata-kata. Saudara yang dikasih oleh, mari kita katakan kalau saya pasti bangkit kalau saya jatuh. Kalau saya lemah saya pasti dikuatkan. Kalau saya sakit pasti saya disembuhkan. Amin. Dan apapun yang terjadi dalam hidup saya, tubuh, jiwa, roh saya sudah miliknya Tuhan. Amin. Sudah miliknya Bapa Yahweh besim Yeshua Masiah. Kenapa? Karena melalui Yeshua Masiah saya sudah tidak terikat dengan belenggu dosa. Amin, saudara. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, mari katakan kepada diri kita, penyakitku engkau sudah pergi.
Hai kemiskinanku sudah pergi, hidupku sekarang akan diberkati luar biasa. Amin. Hidupku akan lebih kuat, hidupku akan lebih berani menghadapi kenyataan apapun yang terjadi, karena aku dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Itu yang harus kita katakan, saudara. Yang kelima, contoh yang terakhir, saudara. Kepa atau Petrus, salah seorang talmid Yesus Masih yang berasal dari kalangan orang biasa. Bukan seorang pendidikannya tinggi, tidak terpelajar dan hanya berprofesi sebagai nelayan, namun bisa menjadi pengkhotbah dan rasul yang handal, saudara. Seringkali kita, aku ini siapa? Aku nggak sekolah tinggi, aku ini. Tapi Tuhan bisa pakai dengan luar biasa, saudara. Jadi untuk standarnya Tuhan itu berbeda dengan standarnya manusia. Kalau kita maksudnya dapat yang wah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi Bapak Yahweh berbeda dengan kita, saudara. Yang penting kita mau apa tidak, percaya diri enggak, karena kita ini sudah diciptakan serupa secitra. Makanya sekali lagi, saudara, mindset kita ini berubah total. Saya tidak lagi orang yang membutuhkan belas kasihan orang lain. Wah, aku dewian, makanya aku begini, tidak. Saya bisa lakukan, saya bisa mampu apapun yang orang lain tidak bisa lakukan, saya akan kerjakan selama tidak bertentangan dengan daftar Elohim. Amin. Kecuali memang kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Selama masih bisa, kenapa tidak kita lakukan? Kita lihat, saudara, Matius pasal yang keempat ayat 18. Matius 4 ya. Pasal 4 ayat 18. Dan selagi berjalan di tepi danau Galilea, Yesus melihat dua kakak beradik Simon yang disebut Kepa dan Andreas saudaranya sedang menebarkan jala ke danau karena mereka adalah nelayan. Dan dia berkata kepada mereka, marilah ikut aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Saudara, dan dia tidak tawar-menawar, Tuhan aku nggak mau ikut. Dan sekali waktu saat dia juga banyak keajaiban-keajaiban. Perhatikan, selama bersama Yesua berapa keajaiban yang sudah dialami Kepa. Saat dia menjala ikan pun semalaman nggak dapat. Dan Yesua katakan, coba tebarkan jalamu ke sebelah. Dan dia menarik sampai dikatakan jalannya sambil goyah. Artinya dia melihat banyak keajaiban. Kalau Tuhan sudah berfirman pasti terjadi. Amin. Makanya kita harus bisa merubah hidup kita ini dari diri kita sendiri. Saya pasti yakin saya bisa berhasil. Dulu jujur saya waktu masuk ke kasiran ini ya sama. Kalau yang kayak Pak Nata, Mas Waluyo, Bu Jumina, yang lain pasti paham, Mas Darius mesti paham. Dilihat padang gurun terus. Tapi nggak mungkin bahwa padang gurun itu tidak ada akhirnya. Bisa nggak? Kadang saya harus minta tolong siapa, minta bantuan siapa, situasinya sangat, saudara yang dikasih sangat memprihatinkan, istilahnya kayak gitu, saudara. Bener-bener yang dilihat, tetapi Tuhan sanggup berubah luar biasa. Amin. Dulu kalau pelayanan ibadah di sini, jemaat kasiran dulu Mas Slamet aja belum gabung. Mas Slamet gabung tahun berapa itu ya? 2006 ya. 2006, 2004 sampai berapa orang yang paling banyak dari Salatiga pun bukan jemaat, banyak simpatisannya. Hanya jemaat, tetapi sudah Tuhan sanggup berubahkan. Amin. Sekarang justru yang ibadah dari tempat kita ini dari mana-mana, saudara. Amin. Ada dari Salatiga, dari Puyang, dari Piji, dari Klero, dari mana-mana orang bisa datang. Bahkan kalau sudah tahu yang ikut live ini, selain yang dari Indonesia, ada dari Malaysia, ada dari Australia, ada dari mana-mana, saudara. Bahkan kadang ada dari India, kadang dari Kenya. Saya pikir kok yang ngerti bahasanya aku gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting mereka bisa melihat. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, tetap mereka bisa tahu. Yang jelas sekalipun nggak kenal saya, nggak tahu bahasa saya, tapi dia pasti tahu Tuhan saya, yaitu Bapak Yahweh Yesus Masih. Amin. Jadi saudara kasih nggak apa-apa, kita nggak dikenal, nggak perlu lihat ujiannya orang. Wah, aku kerja ini sudah luar biasa, nggak perlu dilihat orang. Yang penting Bapak Yahweh melihat karya yang kita lakukan. Amin. Karena kita bangga kalau dipuji Bapak Yahweh. Seperti yang dilakukan Bapak Yahweh kepada Iyov, kepada Noah, itu jauh luar biasa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Kepa salah seorang talmid Yesus Masih berasal dari kalangan orang biasa, orang-orang yang biasa, saudara. Tidak terpelajar dan hanya berprofesi sebagai nelayan, namun bisa menjadi pengkhotbah dan rasul yang handal.
Bahkan sekali dia berkhotbah, saudara, saat Yesus sudah terangkat, 3.000 orang bisa bertobat. Saya sudah ajarkan saudara, kalau KKR yang datang ribuan banyak, saudara, bisa ratusan ribu yang datang, puluhan ribu yang datang, saudara. Sak lapangan bola bisa penuh. Tetapi apakah semua mereka bertobat? Karena banyak orang yang datang hanya cari mujizat. Saya sakit, yang penting kalau KKR saya sembuh. Tetapi Kepa sekali berkhotbah dikatakan dan 3.000 orang bertobat, saudara. Ini hebat, saudara. Satu orang bertobat aja malaikat disamain bersorak-sorai, apalagi sampai ribuan. Amin. Ini Tuhan pakai jadi ukurannya itu Elohim. Yang penting kita mau belajar dan jangan gampang ngeluh. Jangan gampang gersulo, Mas Slamet kita ilangan ojo gersulo, kita lagu ujiannya mau ojo sumelan, kalau ojo gersulo ya jangan sumelan dan jangan gersulo, lakukan saja. Saudara, pasti kita akan penuh dengan keajaiban Tuhan. Amin. Saudara dikasih oleh Bapak ya. Yang terakhir, saudara dikasih oleh Bapak ya, berubah mindset kita. Katakan, coba mulai kita katakan ya. Angkat tangan kita, ayo. Saya adalah raksasanya. Saya adalah raksasanya. Dan masalah itu kecil di hadapan saya. Dan masalah itu kecil di hadapan saya. Kalau saudara sudah menganggap saudara itu raksasanya, maka setiap menghadapi masalah pasti jadi kecil. Angkat tangan lagi. Bapa Yahweh jauh lebih besar dalam hidup saya. Bapak Yahweh jauh lebih besar daripada hidup saya. Katakan kanan kiri, saudara itu orang hebat. Orang hebat. Kalau saudara merasa orang hebat, makanya jujur saudara, bukan berarti kalau saya nggak pernah punya masalah. Saya kadang punya masalah dan punya rasa takut juga. Tapi saya selalu kalau di kamar itu cermin itu di kaca. Begitu saya bilang, hei Yefta Mulyanto, kamu itu pemberani, kamu masih bisa, kamu pasti sanggup menghadapi setiap masalah dan pergumulan. Saya selalu katakan, saya kadang ngomong sendiri tapi di depan kaca itu. Dan begitu saya udah ngomong, saya anak Bapak Yahweh, pasti Tuhan tolong saya. Itu percaya diri saya itu muncul, saudara. Percaya diri saya itu keluar luar biasa dan saya tidak mengalami takut. Saya tidak pernah mengalami apapun. Saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah terakhir saya kasih kesaksian. Saya pernah naik pesawat, pas itu mau pelayanan ke Balikpapan, saudara. Nah, waktu saya tidak dikasih pemberitahuan karena waktu itu memang tiketnya saya dikirim dari Balikpapan. Nah, waktu saya itu beberapa tahun yang lalu deh, bukan yang terakhir kemarin. Nah, sekali waktu saya sudah sampai bandara. Begitu sampai bandara, waktu saya mau check-in dikasih tahu, Pak, nggak dikasih tahu toh. Karena kan yang beli tiket dari sana, jadi pemberitahunya lari ke sana. Ini delay. Pesawatnya berangkatnya nanti itu sekitar jam 7. Wah, berarti seharian saya di Semarang nih. Mungkin jam 8 pagi sudah. Padahal saya sorenya itu hari Sabtu harusnya saya pelayanan. Akhirnya saya kembali. Terus waktu itu saya telepon sama Nino Semarang. No, aku tak tidur di tempatku istirahat, nunggu ternyata dilarang. Ya Pak, dijemput sama Nino. Akhirnya saya sudah, terus sorenya saya diantar. Itu pun saya sudah tepat situ masih delay lagi. Kenapa? Karena cuaca buruk. Saudara yang dikasih Tuhan, dan itu memang cuaca sangat buruk dan ekstrim. Saya berangkat jam 7 pesawat itu akhirnya. Itu benar-benar suasananya nggak enak dan mencekam, saudara. Tapi saya tenang saja, saudara. Saya cuma bilang Bapak Yahweh, ini naik pesawat itu nggak kayak naik mobil. Karena naik mobil itu seandainya blok remnya blusuk nggalengan, ladang masih bisa sawah kayak. Lah anak pesawat busuk ini saudara, kan nggak bisa, saudara. Saya pikir sudah Tuhan, apapun yang terjadi, yang penting saya melayani Engkau. Tapi saya yakin karena aku anakmu pasti tetap dalam perlindunganmu. Dan sudah tahu nomornya Lion Air berapa? Lion Air itu apa ya? Depannya itu apa ya? GT ya? GT gitu, GT Lion Air nomornya berapa? 666, saudara. Bayangin ini kok serem nomornya 6 GT 66, penerbangan ini nomor 666, cuacanya buruk, saudara. Sampai waktu itu saya dijemput Pak Andi Simon, Pak Andi Simon mungkin. Kenapa Pastor sampai kok kayak gini gitu? Ya sudah delay seharian, ditunggu telat, cuacanya buruk. Sampai bener-bener kalau turun tuh pas landing itu kayak dipantul kayak gitu, saudara. Tapi saya yakin, saya anaknya. Selama saya masih dipakai Tuhan, umur saya pasti diperpanjang. Nggak mungkin saya dalam situasi. Seandainya terjadi sesuatu pun, selama saya masih dipakai, saya tetap masih hidup.
Tapi kalau sudah ya nggak apa-apa, saya selamat kok. Amin. Jadi makanya mindset kita ini harus dibuat besar. Saya orang yang jangan punya mental yang kecil lagi. Amin. Anak-anak Hodula Yahweh mentalnya besar. Semalam hari Kamis Bu Gembala nyampein khotbah, dia sampaikan satu persatu kesaksian. Saya bilang yang saya paling bangga jujur, yang saya paling bangga, saya melayani Kehilat Hodula Yahweh dan Kehilat ini bisa mengenal Bapak Yahweh. Amin. Karena banyak gereja besar untuk mengenal Bapak Yahweh aja belum tentu. Tetapi ini mau mengenal, bahkan banyak hal yang dilakukan. Yang terakhir, kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Yuk. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Bersama Abba Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach, saya berharga, berguna, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, amin. Yes. Sayanya diganti namanya sendiri ya. Oke, 1, 2, 3. Bersama Abba Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach, ia berharga, berguna, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Saya undang worship leader, singer, pemain musik bisa maju ke depan. Kita akan angkat satu pujian untuk masuk dalam kita akan pujian tadi, kemuliaan Yahweh, ya Yahweh sujud di alam kami. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan arahkan hatimu dan pikiranmu dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Abba Yahweh. Yevarega Yahweh wa yismirega. Yahweh panaili kawe bunega. Yesa Yahweh panaili kawe
Baru aku rezeki lah olam